Seringkali kita mendengar istilah kafir, musyrik juga. Ini digunakan untuk menyebut orang yang berbeda keyakinan ya. Untuk semua agama ini berlaku. Yang Islam menyebut itu kafir, kemudian sebaliknya yang Kristen menyebut bahwa yang kafir itu orang Islam. Nah, kalau menurut pandangan Mas Wahyu, kenapa kok kafir, musyrik ini digunakan untuk melabeli seseorang yang berbeda keyakinan, Mas? Ya, itu apa ya Mas ya, menandakan betapa dangkalnya cara berpikir kita. Sekali lagi, setiap orang punya kemampuan, punya keterbatasan yang berbeda-beda di dalam memahami atau mengerti tentang sesuatu hal. Sama halnya tentang kafir, tentang musyrik, mungkin juga tentang haram dan lain sebagainya. Harusnya kita mempelajarinya dengan cara berpikir yang lebih luas lagi. Kebanyakan di antara kita ini terjebak, Mas Yahya. Terjebak atau memang kita nggak mau keluar dari zona itu, di mana kita seolah-olah terjebak, di mana seolah-olah kita ini tidak mampu atau mungkin tidak punya kekuatan untuk kita mempelajari lebih dalam lagi tentang konsep-konsep, termasuk konsep beragama juga, Mas Yahya. Nah, kebanyakan kita sudah terjebak di sana. Sehingga ketika kita ingin mencoba untuk keluar, memperluas pengetahuan kita, kita selalu dikat oleh yang namanya oh itu tidak boleh, di agama itu tidak benar. Nah, sehingga kita kembali lagi terpatok dengan doktrin-doktrin yang ada di agama. Nah, kalau kita bicara tentang kafir, tentang musyrik, bukankah ini adalah sebuah konsep? Sehingga tidak layak kalau kemudian musyrik dan kafir ini kita jadikan sebagai sesuatu untuk kita melabeli seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita. Mau itu berbeda agama, berbeda apapun lah sudut pandang pikiran kita tentang pengertian-pengertian yang ada di ajaran-ajaran agama, Mas Yahya. Jadi menurut saya sejauh apapun yang dilakukan oleh seluruh umat manusia ini, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, dan mungkin juga mau bagaimanapun tata caranya, selama itu semua ditujukan kepada Tuhan, saya rasa tidak ada salahnya, Mas Yahya. Jadi sejauh semuanya atas dasar keimanan kepada Tuhan, nah terus kafirnya di mana, musyriknya di mana, Mas Yahya? Nah, baru dikatakan kafir musyrik mungkin ketika keimanannya itu tidak kepada Tuhan. Nah, sedangkan yang tahu tentang keimanan ini adalah pribadi masing-masing, Mas Yahya. Lalu dengan cara apa kita harus mengukur keimanan seseorang? Lebih-lebih kita harus menghakimi keimanan seseorang hanya karena berbeda baju, hanya karena berbeda kendaraan, hanya karena berbeda tata cara, berbeda alat misalkan. Ini kan cara memahami sesuatu hal yang menurut saya sangat sempit sekali pola pikir kita, Mas Yahya. Nah, kebanyakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terjebak dengan dogma dan tidak mau keluar dari zona itu, tidak mau keluar dari arena itu. Sehingga mindset berpikirnya ini adalah semua harus berpatokan kepada agama ini. Tetapi kita tidak mau mempelajarinya secara luas. Apa sih makna-makna yang terkandung di dalam ajaran sebuah agama tersebut? Sehingga kita bisa masuk untuk kita mempelajari mana konsep beragama dan mana konsep bertuhan. Ini kan dua hal yang sangat berbeda sekali gitu loh. Nah, kalau kita masih terjebak di agama, sekali lagi tidak akan pernah tercapai apa yang dinamakan kedamaian, cinta kasih, saling menjaga, saling merawat, saling menghargai dalam segala hal dengan siapapun yang ada di alam semesta ini, Mas Yahya. Ya, sebenarnya agama kan tujuannya adalah ada Tuhan ya, Mas ya. Mau agama Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain kan tujuannya adalah untuk bertuhan. Dan kita nggak perlu melabeli bahwa ketika kita berbeda dengan yang lain, yang berbeda itu disebut kafir, sesat. Nah, padahal ya tujuannya sama, menghadap kepada Tuhan. Buat apa kita ya itu merasa paling benar, merasa paling bertuhan, paling suci ya. Paling suci ya maka dari itu, Mas Yahya, kenyataannya kan banyak
banyak sekali di antara kita yang masih hobi untuk melabeli bahwa orang lain itu nggak benar, nggak baik. Dengan label-label kafir, dengan label-label sesat, dengan label-label musyrik. Padahal kita sendiri kafir di dalam diri kita, musyrik di dalam diri kita, sesat di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita nggak memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak mampu menjaganya, tidak mampu merawatnya. Kalau kita paham itu, kita pasti akan menjaga dan merawat itu semua, Mas Yahya. Termasuk ya menjaga dan merawat hubungan baik kita dengan semua. Jadi banyak orang-orang ini masih terjebak dengan itu, tapi nggak ngerti hidup yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Masih saja menghujat, masih saja mencela, masih saja merasa bahwa orang-orang yang tidak sama dengan dirinya itu adalah orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang sesat, bahkan masih berebut juga tentang surga dan neraka. Tapi ketika menjalani hidup di dunia, tidak mewujudkan itu semua. Jadi masih banyak sekali memang yang terjebak di dalam dogma, tapi nggak paham ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu sendiri, Mas Yahya. Ya, banyak dari penganut yang mungkin salah dalam penerapannya ya, apa yang diajarkan dalam agama, di mana agama itu mengajarkan cinta kasih, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, akan tetapi ini jadi masalah ketika umat-umat beragama ini ingin menemukan cinta kasih tersebut. Nah, ada oknum-oknum yang tidak suka ya. Misalkan kita ingin mendoakan saudara kita yang berbeda agama. Nah, ini kan tujuannya baik ya Mas ya. Saling mendoakan yang terbaik. Nah, ini katanya doanya nggak akan sampai. Bahkan juga banyak hal-hal lain. Misalkan kita mengucapkan salam lintas agama, mengucapkan selamat hari raya untuk masing-masing agama, ini katanya nggak boleh Mas. Ini kita harus gimana Mas menyikapi hal-hal yang seperti ini? Ya makanya segeralah sadar, segeralah bangkit dari doktrin-doktrin agama yang kita sendiri tidak memahami makna atau arti daripada ajaran sebuah agama. Ini banyak sekali Mas Yahya. Yang muslim demikian mengatakan kepada yang non-muslim. Sebaliknya yang non-muslim juga demikian mengatakan kepada yang muslim dan lain sebagainya. Mengucap salam itu saja dosa katanya. Mengucapkan selamat hari raya untuk lintas agama dikatakan haram dan lain sebagainya. Seolah-olah kita sudah menjadi orang yang tidak benar. Terus di mana yang dikatakan kita beriman kepada Tuhan? Apa kebanggaan? Apa guna? Apa manfaatnya? Kalau seolah-olah kita mengerti agama, tetapi kita nggak ngerti isinya Mas Yahya. Sehingga penerapannya nol di dalam kehidupan ini. Apalagi kita bicara tentang doa. Berdoa untuk saudara yang berbeda agama katanya tidak sampai kepada Tuhan begitu. Bahkan diharamkan, disalahkan dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang sangat konyol sekali. Bukankah Tuhan itu milik semua? Semua ini diciptakan Tuhan. Artinya binatang saja ikut memiliki Tuhan, betul enggak? Lalu kenapa manusia ini seolah-olah ya hanya karena kepentingan individu, kelompok, golongan, seolah-olah Tuhan itu milik mereka sendiri. Ini kan sangat lucu sekali Mas Yahya. Ya, padahal belum tentu juga kalau mereka itu betul-betul mengenal Tuhan. Ya, salah satu contohnya adalah ketika mereka justru tidak bisa memperlakukan sesama manusia dengan baik, masih menghujat, masih menyakiti satu dengan yang lain. Ini namanya kan nggak ngerti Mas Yahya. Nggak kenal dengan Tuhannya. Masa bicara tentang salam, tentang doa saja harus diperebutkan. Bukankah agama itu mengajarkan tentang hal yang baik dan hal yang benar? Untuk semua loh Mas Yahya. Untuk semua yang ada di alam semesta ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk kepentingan golongannya saja. Kepentingan agama tertentu saja, tidak. Tapi untuk kepentingan seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Kan sudah jelas itu Mas Yahya. Jadi pembodohan atau mungkin juga kebodohan kita kalau kita terjebak di sana sehingga seolah-olah kita ini tidak sama dengan yang lain, dipetak-petak, dikotak-kotakkan, dibeda-bedakan hanya karena kepentingan agama itu saja Mas Yahya.
Jangan sampai kita terjebak di sana. Jadi kalau kita bicara tentang agama, justru yang terpenting bukan tentang agamanya, Mas Yahya. Ya, kita ambil contoh tentang Islam saja, bukan tentang Islamnya, tapi yang terpenting justru sudahkah kita mengerti, memahami tentang Islam itu sendiri, sehingga kita nanti akan mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan agama itu adalah rahmat untuk seluruh kehidupan ini, sudahkah kita mampu menjadi rahmat untuk seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini? Artinya apa? Bukan tentang agama Islamnya, tapi tentang perilaku kita sebagai orang Islam. Tapi tentang tingkah laku kita, tentang akhlak kita, tentang tutur kata perbuatan kita yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak ini. Sudahkah kita menjalankan itu semua untuk kebaikan dan untuk kebenaran? Lah kalau masih belum mampu, masih belum bisa, lihat saudaranya kelaparan, nggak ditolong, lihat yang kesusahan nggak dibantu, masih menyalahkan, masih menghujat, masih merasa benar sendiri, masih merasa pinter, masih merasa suci sendiri. Lah di mana letaknya rahmat itu, Mas Yahya? Ayolah kita bangkit dari situ, kita tidak terjebak dengan dogma-dogma, tapi kita belajar, mempelajari, memahami arti beragama itu apa. Sehingga kita akan mampu mengerti apa sih arti daripada keimanan kita kepada Tuhan kita. Bukan atas dasar pengertian atau pemahaman secara sempit, baik itu secara individu maupun kelompok dan golongan tertentu, Mas Yahya.